Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi sejarah Indonesia kelas 10 tentang kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Perkenalkan, nama saya Komarin Novita dan di sebelah kiri saya Kade Ita Purnama dan saya Putri Diawati. Pembahasan kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Di samping Sumatera dan Jawa terdapat Kalimantan, juga terdapat beberapa kerajaan yang bercorak Islam. Contohnya seperti Kesultanan Pasir, Kesultanan Banjar, Kesultanan Kota Waringin, Kerajaan Pontianak. Kerajaan-kerajaan yang terletak di daerah Kalimantan Barat antara lain Tanjung Pura dan Lawe. Kedua kerajaan tersebut pernah diberitakan Tome Pires. Tanjung Pura dan Lawe menurut berita musafir Portugis sudah mempunyai kegiatan dalam perdagangan baik dengan Malaka dan Jawa. Bahkan kedua daerah yang diperintah oleh Pati atau mungkin Adipati semuanya tunduk kepada kerajaan di Jawa diperintah oleh Pati Unus. Tanjung Pura dan Lawe menghasilkan komoditas seperti emas, berlian, padi, dan bahan sumber makanan lainnya. Banyak barang dagangan dari Malaka yang dimasukkan ke daerah itu. Demikian pula jenis pakaian dari Bengel dan Keling yang dijual dengan harga murah dan harga mahal. Pada abad ke-17, kedua kerajaan itu telah berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Mataram, terutama dalam upaya pengeluasan politik dalam menghadapi ekspansi politik VOC. Demikian pula Kota Waringin yang kini sudah termasuk wilayah Kalimantan Barat pada masa kerajaan Banjar juga sudah masuk dalam pengaruh Mataram, sekurang-kurangnya sejak abad ke-16. Meskipun kita mengetahui dengan pasti Islam di Pontianak, konon ada pemberitaan bahwa sekitar abad ke-18 atau 1720 ada rombongan pendakwah dari Tarim yang diantaranya datang di daerah Kalimantan Barat untuk mengajarkan membaca Al-Quran, ilmu fikih, dan ilmu hadis. Mereka diantaranya Syarif Idrus bersama anak buahnya pergi ke Mampawah, tetapi kemudian menyelusuri sungai ke arah laut, memasuki Kapuas kecil, sampailah ke suatu tempat yang menjadi cikal bakal kota Pontianak. Syarif Idrus kemudian diangkat menjadi pimpinan utama masyarakat di tempat itu dengan gelar Syarif Idrus Ibrahim Abdurraham Al-Adrus, yang kemudian memindahkan kota dengan pembuatan banteng atau kubu-kubu dari kayu-kayuan untuk pertahanan. Sejak itu, Syarif Idrus Ibnu Abdurraham Al-Adrus dikenal sebagai Raja Kubu. Daerah itu mengalami kemajuan di bidang perdagangan dan keagamaan, sehingga banyak para pedagang yang berdatangan dari berbagai negeri. Pemerintahan Syarif Idrus lengkapnya Syarif Idrus Al-Adrus, Ibnu Abdurraham, Ibnu Ali, Ibnu Hasan, Ibnu Alwi, dan Ibnu Abdurraham, Ibnu Ahmad, Ibnu Husim, dan Ibnu Abdurraham Al-Adrus. Pemerintahan pada 1199 hingga 1209 atau 1779 hingga 1789 Masehi. Cerita lainnya mengatakan bahwa pendakwah dari Tarim Hadramaut yang mengajarkan Islam datang ke Kalimantan bagian barat, terutama ke Sukadana, ialah Habib Hasil Al-Gadri. Ia semula singgah di Aceh dan kemudian ke Jawa sampai di Semarang. Di tempat itulah ia bertemu dengan pedagang Arab bernama Syaikah. Karena itulah maka Habib Muhsin Al-Gadri berlayar ke Sukadana. Kesaktiannya menyebabkan ia mendapatkan banyak simpati dari raja, sultan Matan, dan rakyat. Kemudian Habib Husin Al-Gadri pindah dari Matan ke Mempawah untuk meneruskan syairah Islam. Setelah wafat, ia digantikan oleh seorang putranya yang bernama
Pangeran Syahid Abdurrahman Nurul Alam. Ia pergi dengan sejumlah rakyatnya ke tempat yang kemudian dinamakan Pontianak, dan di tempat inilah dia mendirikan keraton dan Masjid Agung. Pemerintahan Syarif Abdurrahman Nur Alam Ibnu Habib Husin Al-Gandri pada tahun 1773 hingga 1808 digantikan oleh Syarif Kasim Ibnu Abdurrahman Al-Gandri pada tahun 1808 hingga 1828. Dan selanjutnya Kesultanan Pontianak diganti di bawah pemerintahan Sultan-Sultan keluarga Habib Husin Al-Gandri. Kerajaan Banjarmasin. Kerajaan Banjarmasin terdapat di daerah Kalimantan Selatan yang muncul sejak kerajaan-kerajaan bercorak Hindu yaitu Negara Dipa, Daha, dan Karuripan yang berpusat di daerah hulu Sungai Negara di Amuntai. Kerajaan Negara Dipa masa pemerintahan Putri Jungjung, Bui, dan patihnya Lembu Amangkurat pernah mengadakan hubungan dengan Kerajaan Majapahit. Mengingat pengaruh Majapahit sudah sampai di daerah Sungai Nagara, Batang Tabalung, Barito, dan sebagainya, tercatat dalam kitab Nagarekertagama. Hubungan tersebut juga dibuktikan dalam cerita hikayat Banjar dan Koronik Banjarmasin. Pada waktu menghadapi peperangan dengan Daha, Raden Samudra meminta bantuan kerajaan Demak, sehingga mendapat kemenangan. Sejak itulah Raden Samudra menjadi pemeluk agama Islam dengan gelar Sultan Suryanullah yang mengajarkan agama Islam kepada Raden Samudra dan patih-patih serta rakyatnya. Ialah penghulu Demak. Proses Islamisasi di daerah itu menurut A.A. Chense terjadi sekitar 1550 Masehi. Sejak pemerintahan Sultan Suryanullah, kerajaan Banjar atau Banjarmasin meluas. Kekuasaannya sampai Sambas, Batang Lawai, Sukadana, Kotowaringin, Sampit, Madawi, dan Sambangan. Sebagai tanda daerah takluk, biasanya pada waktu-waktu tertentu mengirimkan upeti kepada Sultan Suryanullah sebagai penguasa kerajaan Banjar. Setelah Sultan Suryanullah wafat, ia digantikan oleh putra tertuanya dengan gelar Sultan Rahmatullah. Ketika menjabat sebagai raja, ia masih mengirimkan upeti ke Demak yang pada waktu itu sudah menjadi kerajaan Pajang. Setelah Sultan Rahmatullah yang memerintah kerajaan Banjarmasin, ialah seorang putranya yang bergelar Sultan Hidayatullah. Pengganti Sultan Hidayatullah ialah Sultan Mahrum, penambah atau dikenal dengan gelar Sultan Mustain Billah, yang pada masa pemerintahannya berupaya memindahkan ibu kota kerajaan ke Amuntai. Ketika memerintah pada abad ke-17, Sultan Mustain Billah ditakuti oleh kerajaan-kerajaan sekitarnya, dan ia dapat menghimpun lebih kurang 50.000 prajurit. Demikian kuatnya kerajaan Banjar sehingga dapat membendung pengaruh politik dari Tuban, Arosbaya, dan Mataram, di samping menguasai daerah-daerah kerajaan di Kalimantan Timur Tengah, Tenggara, Tengah, dan Barat. Nah, pada abad ke-17 di kerajaan Banjar ada seorang ulama besar yang bernama Muhammad Arsyah Ibnu Abdullah Al-Andari. Pada tahun 1710 hingga 1812, lahir di Martapuro atas biaya kesultanan masa Sultan Tahlil Allah. Pada tahun 1700 hingga 1745 pergi belajar ke Haramayan selama berapa tahun. Kembalinya dari Haramayan, ia mengajarkan fikih atau syariah dengan kitabnya Sabil Ahmutadin. Ia ahli di bidang tasawuf, ya, dengan karyanya
Kas Al-Mahrifah mengenai riwayat, ajaran, dan guru-guru serta kitab-kitab hasil karyanya. Secara panjang lebar telah dibicarakan oleh Asyumardi Asara dalam Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad ke-17 dan abad ke-18. Sejak wafatnya Sultan Adam pada 1 November 1857, pergantian sultan-sultan mulai dicampuri oleh kepentingan politik Belanda sehingga terjadi pertentangan-pertentangan antara keluarga raja, terlebih setelah dihapusnya kerajaan Banjar oleh Belanda. Perlawanan-perlawanan terhadap Banjar oleh Belanda itu terus-menerus dilakukan, terutama antara tahun 1859 hingga tahun 1863, antara lain oleh Pangeran Antasari, Pangeran Demeng Leman, Haji Nasrun, dan lainnya. Perlawanan terhadap penjajah Belanda itu sebenarnya terus dilakukan sampai tahun-tahun selanjutnya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.